Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Nuraini. Saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Banjar. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Banjar. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menampilkan video coaching supervisi akademik, di mana dalam video coaching supervisi akademik terdapat 3 tahapan. Yang pertama, pra-observasi kelas, yang kedua, observasi kelas, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, oke Bu Nur, selanjutnya kan kita akan observasi di kelas ya. Biasa seperti biasa Ibu ngajar seperti biasa dengan RPP yang sudah Ibu rencanakan gitu ya. Nah, sebelum ke sana observasi kelas, nah hari ini kita berbicara dulu kelas nanti ya yang mana dari kelas lebih sampai 10 ya. Nah, yang saya tanyakan yang pertama pelajaran apa? Pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di kelas ya di semua juga di 2 jurusan DPIB sama jurusan PB, tapi semua kelas 10, 11, 12 di IB sama kelas 10 sama bahasa Indonesia. Kalau di PB kelas 10, 11, 12. Oh, jadi yang umumnya di Iya. Oke, Bu, berarti bahasa Indonesia. Kira-kira yang akan saya observasi kelas berapa Ibu? Nanti yang akan Ibu observasi itu kelas 10 TE2 Ibu. 10 TE2 berarti kelas 10. Kelas 10 ya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan kira-kira kelas berapa? Oke, kebetulan ya Ibu, nanti saya mau melaksanakan pembelajaran yaitu tentang teks laporan hasil observasi Bu, khusus kelas 10 TE2 ya Bu ya, dimana nanti tujuan pembelajarannya itu yang pertama itu peserta didik harus mampu menyusun teks laporan hasil observasi. Jadi di sana nanti siswanya harus bisa nih menulis teks laporan hasil observasi, hasil pengamatannya, itu yang pertama. Yang kedua juga nanti peserta didik itu harus mampu mempresentasikan teks laporan hasil observasi yang sudah dibuat. Untuk diskusi mungkin berkelompok secara bersama-sama, nanti tugasnya mandiri. Tugas akhirnya mandiri. Diskusikan ya secara berkelompok Ibu, secara berkelompok nanti mungkin presentasi anak maju di depan, untuk berikutnya untuk pribadi. Hasilnya Iya, tetap individu. yang masuk. Tapi tetap ada nilai kelompok berarti Ada nilai ya presentasi, nanti ada nilai presentasi per kelompok, ada nilai individu juga. Akhirnya individu dan juga secara kelompok dinilai. berarti dalam satu pertemuannya ada nilai individu, ada juga nilai kelompok ya. Untuk hasilnya karya komentar biasanya Oke, untuk area pengembangan yang akan dicapai itu ada 3 sih Bu. Kalau saya sendiri yang pertama itu
pentingnya suatu pembelajaran yang berdiferensiasi dan sesuai dengan nilai-nilai budaya positif Ibu. Kebetulan karena RPP saya itu berdiferensiasi karena ada kelompok ya di situ, dan menuliskan teks laporan hasil observasi itu kan sebuah produk ya Bu. Kalau tidak salah itu maksudnya RPP berdiferensiasi, selain konten, proses juga produk. Jadi nanti siswa itu menghasilkan suatu produk, yaitu produknya menyusun atau menulis teks laporan hasil observasi yang dikaitkan dengan budaya positif, nilai-nilai yang ada di SMK Negeri 2 Banjar. Jadi begini Bu, kalau teks laporan hasil observasi kan itu identik mengobservasi atau mengamati ya Bu, boleh hewan, kemudian boleh tumbuhan, lingkungan sekitar. Namun di sini saya kaitkan dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di SMK 2 Banjar yang diterapkan 1 tahun sekali setiap ada siswa baru itu. Di situ kan siswa baru itu kan selalu melaksanakan latdaster ya Bu, latihan dasar pendidikan karakter untuk meningkatkan kedisiplinan siswa setelah lulus dari SMK Negeri 2 Banjar. Selain fisik, mental juga itu disiapkan, karena kalau SMK itu setelah lulus itu bukan hanya bisa kuliah tapi bisa berwirausaha, bisa juga bekerja. Nah, dari tujuan pembelajaran saya, pengembangan saya di sini, saya menginginkan bahwa siswa itu harus bisa menyusun teks laporan hasil observasi, tetapi yang sudah dilaksanakan Bu. Jadi bukan mengamati hewan atau mengamati tumbuhan, tapi justru anak itu sudah melaksanakan sendiri, mengamati sendiri, sudah melaksanakan selama 1 minggu tentang latdasper. Ya, siswa itu sudah mengalami. Jadi di situ nanti dalam kelompok itu berdiskusi. Itu kan nilai positif ya Bu, secara baik gitu, nilai-nilai budaya baik gitu kan, kerjasama, kemudian dilatih mental, fisik, kedisiplinan supaya kita tepat waktu. Iya. Kemudian yang kedua itu keaktifan juga Bu, itu saya kembangkan keaktifan. Di situ nanti siswa itu saling tanya jawab, saling berbagi referensi. Oh, kemarin ngapain aja ya latdasper, hari pertama, hari kedua, hari ketiga gitu. Keaktifan juga saya nilai. Lalu yang ketiga itu model pembelajaran Bu. Jadi nanti saya akan menggunakan bukan model sih, metode. Kalau tadi modelnya itu saya nanti strategi ya, nanti saya akan menggunakan PJBL, Project Based Learning, Based Learning gitu. Nanti punya modelnya. Untuk metodenya berarti saya diskusi Bu, tanya jawab ya, supaya nanti bisa mengembangkan sebuah tulisan dengan cara diskusi atau tanya jawab. Jadi berarti teknisnya sama sih ya Bu ya? Iya, observasinya berarti tentang latdasper, lalu itu kan mengembangkan nilai budaya positif yang ada di SMK. Mungkin mungkin pengalaman Iya, dapat apa, dapat apa, mungkin ya kan beda-beda yang pengalamannya yang diambil. Ini yang betul. Kemudian strategi yang dipersiapkan oleh Ibu sebelum ke kelas misalkan. Iya, ya saya membuat RPP Bu, tentunya ya, rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya, misalnya ada kelompok di situ. Kemudian modelnya ya Bu, tadi PJBL ya, project, karena itu menghasilkan satu produk, jadi PJBL. Produknya barangkali apakah membuat poster anak atau misalkan video atau gimana? Oke, produknya berarti siswa itu menuliskan teks laporan hasil observasi, kemudian dipresentasikan. Iya, berupa video. Dipresentasikan dulu, iya, untuk nanti pas diskusi kita presentasi dulu. Perwakilan setiap kelompok 1 orang maju ke depan untuk membacakan. Setelah itu berikutnya secara individu dibuat video. Teks laporan hasil observasi. Dari video itu sudah berbeda-beda ya konten. Kemudian metodenya pembelajaran diskusi tadi ya. Iya. Mungkin hanya itu Ibu. Siap. Barangkali di sana ada LKPD atau misalkan Ada LKPD ada, bahan ajar ada, supaya siswa lebih memahami secara rinci gitu pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti. Terus video pembelajaran barangkali Ibu nanti mengadopsi dulu dari yang
kakak tingkatnya atau gimana gitu? Iya Ibu, ada contoh nanti akan ditayangkan contoh video dari kakak kelas yang sebelumnya. Ya, karena kan ini budaya positif ya, setiap tahun pasti ada teks laporan hasil observasi. Jadi saya akan menayangkan 1 atau 2 video lah ya, hasil karya kakak tingkatnya tentang Landasber. Jadi anak-anak ada bayangan, oh begini ya cara membuatnya. Siap, berarti udah siap ya Bu, semuanya sudah, area pengembangannya sudah, tujuan pembelajaran sudah, strategi juga sudah. Oke Bu, terima kasih ya atas sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat ya. Sebelum belajar, silakan KM mana KM? Ya. Silakan disiapkan dulu ya Nak ya, lalu berdoa. So, siapkan. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat, gerak. Siap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik ya. Oke, sebelum belajar, Ibu akan mengecek kehadirannya dulu ya. Apakah hadir semua hari ini? Oke, hadir semua, yakin? Ibu tulis dulu ya, hadir semua ya. Yakin sudah pada makan? Harus jaga kesehatan supaya nanti belajarnya lebih semangat dan lebih fokus. Oke, sebelum belajar, Ibu ingin kalian berdiri dulu deh. Berdiri dulu, cek kerapihannya, pakaiannya. Udah dimasukin belum ke dalam? Ya, bagus kalau sudah mah. Kemudian cek kebersihan. Sudah bersih kelasnya? Alhamdulillah sudah bersih. Baju sudah rapi. Sudah pakai pangkat, pakai dasi. Kelas juga sudah bersih. Nah, sebelum pembelajaran nih, kita menyanyikan lagu dulu. Lagu nasional supaya kalian itu lebih semangat belajar. Lagunya Berkibarlah Benderaku, bisa ya? Silakan menayangkan supaya kalian lebih cinta ke negara kesatuan Republik Indonesia. Supaya lebih semangat lagi. Siap ya? Loh.
berbicara dan juga harus bisa mempresentasikan. Nah, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan kepada kalian tentang pengertian teks laporan hasil observasi. Masih ingat nggak teks LHO itu tentang apa? Pengamatan. Oh iya, tentang pengamatan sesuatu objek. Objeknya apa aja? Lingkungan sekitar. Iya, teks LHO itu teks hasil pengamatan. Kita mengamati sesuatu objek yang ada di sekitar kita. Bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa juga manusia. Kemudian karakteristiknya, masih ingat nggak karakteristiknya? Harus bersifat apa? Iya, betul, bersifat fakta. Juga harus objektif. Yang diobservasi atau yang diamati itu harus apa? Spesifik. Ya, misalkan kalau kita mau observasi benda, berarti kita harus mengamati benda tersebut secara objektif. Apa adanya. Lalu Ibu juga kemarin membahas ya tentang struktur teks laporan hasil observasi. Strukturnya ada berapa, masih ingat? Yang pertama, definisi umum atau pernyataan umum. Yang kedua, definisi bagian. Yang ketiga, kesimpulan. Ya, itu masih ingat berarti ya? 3 struktur teks LHO. Kemudian kaidah kebahasaannya ada apa aja? Masih ingat nggak? Dinia masih ingat nggak kaidah kebahasaan teks LHO? Harus ada kata kopula, ya, kata mengelompokkan, kata benda, kata kerja, kata teknis, dan kata keadaan. Alhamdulillah masih ingat ya? Kalau masih ingat, nih, ini ada contoh teks laporan hasil observasi. Nah, Ibu akan membacakan dulu kalau kalian memang masih ingat pembelajaran kemarin tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nih, ada contoh teks LHO yang berjudul teaching factory. Nah, Ibu akan membacakan dulu ya. Teaching factory adalah model pembelajaran pada jenjang SMK yang berbasis produk, barang, atau jasa melalui kerjasama sekolah dengan industri untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri. Model pembelajaran ini bertujuan meningkatkan keselarasan proses pengembangan pengetahuan atau knowledge. Model pembelajaran ini bertujuan meningkatkan keselarasan proses pengembangan pengetahuan atau knowledge, keterampilan, sikap. Selain itu, model ini juga bertujuan menciptakan lingkungan pembelajaran, yaitu learning by doing. Dengan demikian, pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah relevan dengan kebutuhan dunia industri ke lingkungan sekolah. Pembelajaran melalui teaching factory bertujuan menumbuh kembangkan karakter dan etos kerja peserta didik yang dibutuhkan oleh dunia usaha atau dunia industri. Sistem pembelajaran ini juga dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran dari yang hanya membekali kompetensi atau kompetensi based training ke pembelajaran yang membekali kemampuan memproduksi barang dan jasa atau production based training. Dengan teaching factory, peserta didik dapat mempelajari dan menguasai keterampilan tertentu sesuai dengan prosedur dan standar kerja industri. Nah, kalau kalian masih ingat, ini juga teks yang udah Ibu sampaikan kepada kalian ya? Iya, kalau masih ingat nih, kita cari kata kerja. Kata kerja yang mana aja nih kata kerja? Hasilkan, terus mengingat ulang. Jujun, contoh kata benda apa saja Jun selain dari sini?
Memakan itu contoh kata kerja. Kata benda berarti buku, laptop, meja itu termasuk kata benda. Kata benda, ya siap. Nah, ini adalah pertanyaan tematik di mana kalian harus tahu apa kata benda, apa kata kerja, apa kata formula, kan udah tahu ya barusan ya. Nah, berikutnya, nah ini pembelajaran inti nih. Pembelajaran inti ini kalian harus bisa menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, kan nih setelah memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, kalian harus mampu menyusun teks LHO dengan langkah-langkahnya. Yang pertama harus melakukan observasi. Yang kedua harus ya, berikutnya menyusun kerangka laporan secara sistematis, kemudian memastikan teks laporan observasi sudah sesuai, menentukan objek yang akan observasi, lalu mengembangkan kerangka dari teks tersebut. iya betul, kalian harus bisa mengobservasi, harus bisa membuat teks LHO. Sekolah kita berkaitan dengan SMKPK sesuai dengan teks yang barusan ya. Nah, sekolah kita sekolah SMKPK, makanya setiap tahun harus ada yang namanya Latdasper atau pendidikan pelatihan dasar ya perilaku. Latdasper latihan pendidikan karakter. Nah, kalian kan kelas 10 waktu itu sudah pernah Latdasper belum? Minggu. Oke, 1 minggu berarti ya. Nanti ibu akan menyuruh kalian untuk menyusun teks LHO yang berjudul Latdasper. Nggak perlu kalian amati lagi, ya karena kalian sudah melaksanakan observasi tersebut selama 1 minggu. Masih ingat kegiatannya apa aja? Masih. Alhamdulillah, nanti kalian harus bisa menyusun teks LHO yang berjudul Latdasper. Nah, berikutnya nih. Berikutnya, setelah menyusun LHO, kalian juga harus mempresentasikan teks laporan hasil observasi secara logis, runtut, dan kritis. Nah, agar presentasi berjalan dengan lancar, kalian harus memperhatikan yang pertama, kuasai materi terlebih dahulu sebelum presentasi. Kemudian menunjukkan rasa percaya diri, berpenampilan rapi, volume suaranya harus cukup lalu intonasinya harus bervariasi, dan mimik serta gestur harus sesuai, lalu harus menjaga kontak mata dengan objek. Jadi ketika nanti kalian presentasi, baca buku, jangan lihat buku terus kayak gini. Otomatis kita harus melihat ke audien, ke depan, ke kiri, ke kanan. Jangan ke tulisan saja. Nah, ada contoh teks laporan hasil observasi karya kakak kelas kalian nih. Ada nih videonya, kalian mau lihat? Siap, akan ibu putarkan contoh teks laporan hasil observasi yang sudah jadi, sudah dibuat oleh kakak kelas kalian tahun lalu dan sudah dibuat videonya nih. Perkenalkan, saya Doni Nugraha dari 10 TNI 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ulang mengenai isi teks laporan hasil observasi yang bertemakan Latdasper, latihan dasar pendidikan karakter. Nah, ini nanti kalian harus bisa bikin seperti ini ya. Kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah bertujuan untuk melatih peserta didik kelas 10 yang berfokus pada karakter siswa dalam mewujudkan pribadi yang memiliki sifat kedisiplinan terlatih. Adapun kepanjangan dari Latdasper, Ini termasuk struktur yang pertama nih, pernyataan Bu. Menjelaskan konsep yang diamatinya, yaitu Latdasper. Pengertian Latdasper itu apa? Adapun peraturan Latdasper yang harus dipatuhi oleh semua murid kelas 10, salah satunya mengisi agenda kehadiran pada pukul setengah 6 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Barat.
membuat yel-yel masing-masing. Lelah rasanya saat itu, dikarenakan saya bertugas sebagai pemimpin pasukan. Hari kedua Nah, ini pelaksanaan udah masuk ke deskripsi bagian ya, struktur yang kedua udah masuk. tugas untuk memberikan Penjelasan secara lebih rinci lagi tentang juga materi baris-baris. Pada saat itu, matahari cukup terik sehingga saya memasak. Kulit saya terbakar, tetapi perasaan itu dapat terkalahkan oleh serunya suasana pembelajaran saat itu. Hari ketiga pelaksanaan diadakan perlombaan antar kompetensi keahlian atau jurusan. Contohnya seperti memindahkan kardus dari tempat dijelaskan secara rinci waktu kalian melaksanakanlah dan jumlah peserta dari hari pertama, hari kedua, dan juga ada perlombaan hari terakhir. seperti memindahkan satu gelas plastik diisi dengan air yang harus dipindahkan menggunakan taplak meja, dan setiap sudut taplak harus ditarik oleh peserta, bertujuan untuk menjaga keseimbangan air agar tidak terjatuh. Pelaksanaan lomba seperti ini dikarenakan saya ikut berpartisipasi dalam perlombaan tersebut dan merasakan ketegangan yang dilalui bersama rekan-rekan. Hari keempat pelaksanaan diadakan hiking rally yang berjarak kisaran 3-4 km. Banyak kejadian yang mengasihkan saat itu, hingga rasa capek tak terlalu mendominasi perasaan saya. Seusai pelaksanaan hiking rally, peserta diinstruksikan kembali ke sekolah untuk melanjutkan acara selanjutnya, yaitu penampilan karya seni yang diikuti oleh seluruh peserta antar jurusan. Jurusan saya, elektronika, menampilkan seni suara, seni sastra, dan seni bela diri. Saya terpukau oleh penampilan rekan saya yang telah menampilkan penampilan terbaik. Hari kelima pelaksanaan cukup menyentuh hati ketika kita mau masuk ke bagian penuh untuk jadi nanti kalian harus bisa membuat seperti ini, nanti berdiskusi dengan kelompoknya. Saya pribadi, jika hidup tanpa seorang ibu, aku merasa kesulitan dalam mengontrol emosi dan menjalani hidup tak seperti biasanya. Beranjak dari rumah dan tak kalah mengharukan dalam proses skripsi yang kami, siswa-siswi SMK Negeri Purbalingga kelas 10 tahun ajaran 2023-2024 resmi menjadi bagian dari kampus tercinta SMK Negeri Purbalingga. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman tester yang mendidik saya, menyadarkan saya betapa pentingnya penerapan sikap kedisiplinan yang dilakukan oleh industri pertanian. Pelaksanaan positif ini memiliki banyak pelajaran yang dapat saya ambil untuk kehidupan saya di masa yang akan datang. Itulah isi dari teks laporan hasil observasi mengenai kegiatan positif di SMK Negeri 2 Banjar, yaitu berkata seperti latihan dasar. Nah itu ya contoh teks laporan hasil observasi karya kakak kelas kalian. Nah sekarang ibu ingin kalian berkelompok. Yuk duduk berkelompok. Berkelompok. Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok ya. Oke, kelompok 1 sebelah sini. Yuk bergabung. Kelompok 1, kelompok 2 sebelah sini ya. Silakan bergabung. Siapa nama tulisnya? Kalian baca perintahnya suruh ngapain? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, sok berkelompok. Nih kamu sama ini, sok gabung. Kamu di sini berkelompok. Nah, sini sok bergabung. Sok bergabung ya. Silakan dibaca lembar kerja peserta didiknya. Itu gabung ke sana. Nah, ini ke sini. Ke sini nih sebagian. Sebagian ke sini sok. Silakan diskusikan bersama teman-teman. Perintahnya harus menuliskan teks laporan hasil observasi. Diskusi, silakan berdiskusi. Ini paling itu ngapain aja ya waktu lantas ber. Ada 3 strukturnya. Pernyataan umum dulu, sok tulis pernyataan umum. Dibuat pernyataan umum terlebih dahulu.
Silakan dibuat waktunya 10 menit, harus beres ya. Nanti ibu akan menunjuk 3 kelompok saja untuk presentasi perwakilan, berarti 3 orang nanti maju ya. Silakan dikerjakan dulu. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Iya, Bu. Ya. Sedikit lagi ya. Sudah beres? Oh belum? Ya, silakan dilanjut. Ingat harus sesuai dengan struktur, sesuai dengan soal dari LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Harus ada strukturnya, harus sesuai dengan karakteristiknya, bersifat objektif, karena ini sudah mengalami ya kalian ya 1 minggu ya kemarin Satdasker. Iya, jadi pasti ingatlah memorinya. Ingat, Bu. Bahwa suruh ngapain aja, suruh baris, kemudian dia permainan, yel-yel setiap jurusan. PBB, Bu, dilatih. PBB, iya, itu melatih karakter peserta didik. Karena SMK itu bertujuan bisa melanjutkan, bisa berwirausaha, bisa juga kuliah. Jadi dilatih fisiknya supaya kalian kuat. Karena nanti setelah lulus tujuannya bekerja. Senang gak ikut Latdas, Pak? Senang. Nah, sedikit lagi yuk. Beres dulu. Oke.
baru, lebih disiplin, dan siap untuk dunia kerja. Saya adalah murid baru kelas 10 TI, Teknik Elektronika Industri. Sebagai murid baru, wajib mengikuti les dasar selama 1 minggu. Pada tanggal 19 Agustus, hari Senin, saya pertama kali melaksanakan les dasar yang ada di SMK Negeri 2 Banjar. Saya lalu berangkat dari rumah jam 05.45 dan ada di sekolah, jangan sampai ada yang terlambat. Setelah saya sampai di sekolah, saya check-in terlebih dahulu kepada panitia dan disuruh masuk ke indoor. Setelah sudah di indoor, disuruh apel lagi ke lapangan dan kembali ke indoor untuk melanjutkan kegiatan. Seluruh siswa langsung berkumpul di lapangan untuk melaksanakan apel sore, dan sesudah apel seluruh siswa langsung pulang pada pukul 16.00. Kegiatan dasar ini membuat saya lebih teratur dan lebih tertib dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian singkat, pengetahuan, dan juga keterampilan. Selain dari ini, jadi ada singkat, pengetahuan, juga keterampilan. Tadi Ibu cek, udah bagus ya, sesuai dengan struktur. Cuma tadi ada sedikit kekurangan pada saat kata-kata konjungsi. Nah, konjungsinya itu kata hubungnya. Setelah kemudian lalu, kemudian setelah bilang pukul itu harus ada WIB ya. Waktu Indonesia bagian bagus. Berikutnya kelompok 2, Andika, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Tirvanto ingin membacakan teks Judulnya apa? tentang Dasar latihan dasar pendidikan karakter yang diadakan di SMK 2 Banjar. Setiap penerima siswa baru atas bertujuan untuk melatih kedisiplinan siswa dan siswi kelas 10. Kegiatan atas baik dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2024 sampai 23 Agustus 2024. Isi deskripsi bagian izin. Di hari pertama kegiatan atas saya dan teman-teman menerima materi dari yang bertema bela negara dan hal sengaja. Di hari kedua kegiatan atas saya dan teman-teman melaksanakan latihan BWB oleh TNI agar paris-parisnya bagus dan sempurna. Setelah kegiatan atas siswa dan siswi menjadi lebih disiplin dan dari sebelumnya. Terima kasih saya ucapkan untuk pengalaman atas yang saya menyadarkan saya betapa pentingnya menerapkan siap kedisiplinan yang diperlukan oleh dasar kedepannya. Pelaksanaan positif ini merupakan pelajaran yang dapat saya ambil untuk kehidupan saya di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ketiga, coba nanti akan Ibu evaluasi di akhir ya. Fajar, ada Fajar? Presentasi Fajar. Silakan Fajar, bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Firdaus. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tentang RAO, yaitu yang bertema Latgaspar. Latgaspar atau yang disebut juga latihan dasar pendidikan karakter, yang sudah menjadi tradisi di SMKN Negeri 2 Banjar. Setiap kali menerima
sampai sepatu. Saya harus datang ke sekolah jam 5:45 untuk melakukan check-in. Sesudah melaksanakan check-in, saya pun langsung masuk ke indoor untuk melaksanakan kegiatan Lantaspar. Setelah di indoor, semua siswa langsung menuju lapang untuk melaksanakan apel pagi. Setelah melaksanakan apel pagi, seluruh siswa langsung kembali ke indoor untuk melanjutkan kegiatan. Setelah melaksanakan semua kegiatan, seluruh siswa langsung berkumpul di lapang untuk melaksanakan apel sore. Dan sesudah apel sore, seluruh siswa langsung pulang pada pukul 16. Kegiatan Lantaspar ini membuat hidup saya lebih teratur dan lebih tertib dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dan juga saya menjadi lebih bertanggung jawab bila saya membuat kesalahan. Kesimpulan Lantaspar ini sangat bagus dan baik. Kegiatan ini harus tetap ada di SMKN Negeri 2 Kerja. Dan kalau bisa, sekolah lain juga bisa mengadakan kegiatan Lantaspar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga orang perwakilan sudah presentasi dari 6 kelompok ya. Sisanya minggu depan ya. Waktunya sudah habis. Nah, Ibu akan mengevaluasi hasil dari presentasi setiap kelompok. Semuanya sudah bagus, sudah sesuai dengan strukturnya, kaidah kebahasaannya juga udah bagus. Tinggal kalian lebih semangat lagi dalam merangkai kata-kata untuk menjadi sebuah kalimat dan sebuah paragraf. Harus diperbaiki kembali. Belajar lagi di rumah ya. Oke. Adapun kesimpulan pembelajaran kali ini, nah kesimpulannya kita bisa memahami pengertian teks laporan hasil tahu karakteristiknya, strukturnya, kaidah kebahasaannya, dan juga kalian sudah bisa, tujuan pembelajarannya sudah bisa menyusun teks laporan hasil observasi dan sudah bisa mempresentasikan, berbicara maju ke alhamdulillah rabbil alamin, pembelajaran selesai. Nah, sekarang refleksi dulu nih. Refleksi. Nah, bagaimana pembelajaran yang sudah kalian lewati ini, senang apa tidak? Bahagia? Ada yang sulit? Senang ya? Belajar dengan bahasa Indonesia tentang laporan hasil observasi. Nah, berikutnya di pertemuan yang akan datang, kalian harus menampilkan kelompok yang belum maju ke mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Eni. Alhamdulillah baik. Ibu sendiri? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, beberapa minggu yang lalu kan saya sudah observasi kelas ya Bu ya di kelas gitu. Nah, adapun tujuan dari rencana pertemuan hari ini adalah sebagai tindak lanjut observasi kelas yang kemarin saya laksanakan di kelas Ibu ya, yaitu evaluasi pembelajaran yang telah Ibu lakukan ya Bu ya. Nah, adapun evaluasi yang kemarin itu saya sudah mencatat beberapa ya Bu dari observasi kemarin. Nah, kemarin itu berarti tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Betul. Ya, saya kemarin sudah melihat Ibu sedang mengajar di kelas 10 TI 2 ya Bu ya. Iya betul. Ibu tuh mata pelajarannya bahasa Indonesia. Ya. Kemarin itu tentang LHO ya Bu ya. Menulis teks laporan hasil observasi. Iya. Area pengembangannya di sini ada pembelajaran diferensiasi. Kemarin sudah ada Ibu ya terlihat, dan saya di sini mencatatnya dulu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi.
yaitu diferensiasi konten ya Bu ya, kemarin ya, ada berupa video, ada berupa bahan ajarnya ya Bu ya. Ya, kemudian ada nilai-nilai budaya positif. Nilai budaya positif yang kemarin Ibu tunjukkan itu pada saat menyanyikan lagu wajib ya. Iya. Di awal pembelajaran ya, ada ya, Ada. Indonesia Raya ya? Bukan. Apa ya? Kemarin teh lagu wajibnya. Iya, lupa. Pokoknya menyanyikan lagu wajib ya, pokoknya ada kemarin teh se-Indonesia. Iya, ada sih. Iya, terus area pengembangan selanjutnya keaktifan murid di kelas. Kemudian yang terakhir metode pembelajaran diskusi. Iya. Alhamdulillah semuanya sudah terlihat ya Bu ya. Nah, Bu Nur Hasanah sudah mampu menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada awal pembelajaran juga Ibu sudah ya menyampaikan kepada murid dengan jelas ya. Kemudian dalam proses pembelajarannya pun sudah banyak yang aktif muridnya gitu. Tapi baru sebagian ya belum mencapai semuanya ya. Sedangkan kita di kurikulum Merdeka harus berpihak pada murid, berarti semuanya diusahakan harus aktif berarti ya Bu ya, dalam hal ini. Iya. Oke Bu, kira-kira kesempatan apa yang sudah Ibu dapatkan dalam proses pembelajaran yang kemarin Bu? Kesempatan Ibu untuk mengembangkan murid dalam hal apa aja misalnya? Iya. Jadi kesempatan yang sudah saya dapatkan dari proses pembelajaran kemarin itu di kelas 10 PE2, jadi saya lebih memahami tentang siswa. Jadi si siswa itu dalam proses pembelajaran itu ini seperti apa, dengan model pembelajaran diferensiasi itu menjadi salah satu pembelajaran supaya lebih efektif. Oh ternyata dengan menggunakan model pembelajaran diferensiasi siswa itu jadi aktif dalam proses pembelajaran dengan cara berdiskusi. Kemudian saya juga menjadi tujuan pembelajaran tersampaikan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Iya. Berarti lebih tersampaikan. Lebih tercapai juga mungkin ya Bu ya. Karena sebelumnya tidak menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi sehingga siswa itu dalam proses pembelajaran itu sangat pasif gitu loh Bu. Kalau setelah menggunakan pembelajaran model berdiferensiasi, siswa itu lebih semangat, ada minat belajar siswa gitu, lebih semangat karena ada diskusi gitu. Di situ kan siswa juga lebih aktif gitu. Terus kemarin juga tentang LHO-nya juga membuat video ya? Iya, membuat teks dan juga produk video laporan hasil observasi. Ya, anak antusias. Iya, anak antusias. Terus kemarin juga mengobservasi yang itu ya, yang Lakdasper ya. Lakdasper itu sendiri kan sudah ada dari tahun-tahun berikutnya Ibu. Jadi kalau kebiasaan di SMK Negeri 2 Banjar kan setiap tahunnya kalau sudah tahun ajaran baru itu selalu ada yang namanya Lakdasper. Lakdasper adalah pelatihan dasar pendidikan karakter, itu ditujukan untuk siswa baru, siswa yang baru masuk ke sekolah SMK Negeri 2 Banjar itu wajib melaksanakan Lakdasper dengan tujuannya itu melatih mental, melatih kedisiplinan siswa untuk jenjang setelah lulus gitu. Karena kalau SMK kan setelah lulus itu harus BMW ya Bu, bekerja. Kalau nggak bekerja berarti melanjutkan untuk kuliah, kalau tidak untuk kuliah juga berwirausaha. Nah dengan dilatih Lakdasper itu kan mental harus kuat, jadi siswa itu nggak kayak mental kamu nggak cemen gitu. Dengan adanya Lakdasper kedisiplinan untuk saat berbaris dan ada sisi positifnya, jadi tepat waktu, disiplin, ketika upacara juga barisnya udah rapi dengan adanya Lakdasper itu. Jadi pada saat pembelajaran teks laporan hasil observasi, biasanya kan kalau observasi itu bisa berupa benda, hewan, atau objek yang bisa kita amati di lingkungan sekitar ya Bu. Nah pada pembelajaran di bab 1 ini saya mengambil tema itu, menulis teks laporan hasil observasi dengan yang sudah ada di SMK Negeri 2 Banjar itu. Dan sudah dilakukan juga selama 1 minggu si anak. Jadi anak itu nggak harus observasi lagi karena sudah dilakukan selama 1 minggu. Oh hari pertama itu ngapain aja, yang tahu itu apa,
Lakdaspor itu apa, kemudian dari bagian orientasi, bagian deskripsi, bagiannya itu ngapain aja sih setiap hari itu dalam Lakdaspor itu, satu minggu, Senin ngapain, Selasa ngapain, sampai mendatangkan dari unit rider kan, dari 323 Banjar gitu, jadi tahu lah gitu. Makanya saya mengambil itu teks LHO, produk kan, sama konten. Iya Bu, terus kan dari Lakdaspor juga banyak ya nilai-nilai budaya positifnya gitu. Jadi kan si anak mengobservasi kan mengingat-ingat lagi esensi dari Lakdaspor itu kan. Iya, jadi nanti anak juga bertemu dengan nilai-nilai budaya positif di Lakdaspor itu. Iya, oke Bu. Dari skala 1 sampai 5, kira-kira keaktifan murid dari proses pembelajaran yang kemarin menurut Ibu sudah sampai mana? Skala 1 sampai 5. Berhubung kemarin saya ya melihat belum semuanya gitu ya, baru sebagian gitu. Menurut Ibu dari skala 1 sampai 5 masih belum memuaskan sih Bu, jadi kira-kira baru sampai skala 4 sih kalau menurut saya. Sempurna ya, belum sempurna karena perlu berlatih, kemudian konsisten gitu dalam melaksanakan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Iya, jadi baru istilahnya anak juga belum aktif semuanya ya, karena belum istilahnya terbiasa dengan pembelajaran berdiferensiasi itu. Ya, berarti ada di skala 4 ya. Menurut Ibu, apa saja hambatan yang dialami oleh Ibu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang kemarin? Kira-kira banyak sih. Hambatannya mulai dari persiapan RPP dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu dalam proses pembuatan RPP, terutama mencari model-model pembelajaran ini kira-kira yang cocok dengan siswa itu yang bagaimana gitu kan. Dari harus memilih model pembelajaran, saya harus baca-baca dulu, cari referensi, ini pas nggak ya dalam pembelajaran ini memakai metode ini, kemudian menurut siswa dalam pembelajaran kalau ini cocok nggak. Nah itu dari segi pembelajaran, jadi menyiapkan RPP terlebih dahulu, kemudian mencari model-model pembelajaran yang sekiranya pas sama siswa, lalu nanti strateginya pendekatannya apa gitu kan, atau diskusi atau tanya jawab gitu kan. Nah setelah itu baru ke media yang nah saat pembelajaran kan pasti butuh PowerPoint, Bang ajar. Iya, kalau tidak ada sarpas yang mendukung, bagaimana proses pembelajaran akan tercapai dengan baik. Kalau marahin fokus akan kemarin juga kendalanya itu yang apa, listrik ya hilang. Iya. Begitu, selain itu juga sebelum pembelajaran juga kita harus ini dulu sama siswa. Iya. Nah, rencana utama Ibu dalam mengaktifkan murid di kelas, kan tadi baru skala 4 nih. Nah, rencana kedepannya mau gimana untuk menyempurnakan gitu anak-anak murid-murid itu supaya aktifnya sebagian besar gitu. Gimana menurut Ibu untuk menyempurnakan skala ini? Berarti mengajak siswa untuk lebih aktif lagi ya. Kira-kira rencananya ya nanti akan mencari referensi lain Ibu supaya proses pembelajaran itu lebih aktif dengan model kayak tanya jawab, diskusi gitu. Nanti cari referensi lain gitu ke anak, terus berkomunikasi dengan anak juga gitu. Rencana tindak lanjutnya itu nanti mencoba model-model yang baru gitu, supaya lebih tercapai lagi. Kemarin dengan model ini belum tujuannya belum sampai tercapai banget, coba deh pakai model yang ini gitu, bisa enggak gitu, supaya memenuhi skala yang tadinya 4 menjadi 5. Iya betul. Berarti Ibu nantinya akan mengajak murid gitu ya, mengajak murid bercerita inginnya gimana nih belajarnya gitu. Terus Ibu mencari model pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan anak. Iya. Lebih tepat lagi. Iya. Nah, jangka waktu yang digunakan berapa lama kira-kira Bu, misalkan target untuk menyempurnakan kelima ini, ke skala 5 ini misalkan gitu. Targetnya ya, kalau di target sih sesuai dengan kemampuan siswa juga ya, tapi kalau misalkan dikira-kira
1 semester atau 1 bulan, 2 bulan ya. Berarti kira-kira Sekitar- mungkin nanti semester 2 mungkin Iya, ya. semester 2 karena kalau semester sekarang itu Karena udah mepet juga iya, kan mepet. Soalnya sekarang mau ada SAS di Iya, kampus nanti sebentar. akhir semester awal Desember kan kelas 12 lagi uji form kan Bu. Iya. Jadi untuk kelas 10 sama kelas bulan Desember ini malahan tinggal minggu ini efektifnya. Iya. 2 minggu ya, 2 minggu lagi kita Iya, harus nanti kepotong hari guru, potong Iya. juga kita coblos. Itu betul. Mungkin semester 2 kali Bu saya mencoba Pendekatan mencari solusi-solusi itu supaya si anak teh benar-benar lebih tercapai itu dalam tujuan pembelajarannya. Iya, siap. Semester 2 insya Allah. Kemudian siapa saja kira-kira yang bisa diajak kolaborasi dalam mencapai tujuan ini nih? Ini yang karena kalau ada aspek pengembangan yang lain sudah ada nilai budaya positif, sudah ada pembelajaran berdiferensiasi juga sudah ada, metode pembelajaran diskusi juga kemarin kan ada ya, diskusi Iya. kelompok kan ya, karena ini menggunakan model pembelajaran PJBL tentunya pasti memakai diskusi kelompok gitu ya Bu ya. Nah berarti ya untuk keaktifan kelas nantinya berarti Bu rencana tindak lanjut untuk lebih mengaktifkan murid. Kira-kira siapa saja yang bisa diajak kolaborasi untuk mengaktifkan murid? Apakah bisa mengajak kolaborasi dengan guru apa atau apa, apa? Kali nanti saya tindak lanjut untuk mengaktifkan murid. Saya tidak referensi atau diskusi dengan MGMP mata pelajaran bahasa Indonesia. Oh iya, dengan rekan sejawat, berarti ya. Kolaborasi dengan MGMP karena kan kita satu rukun gitu loh Iya. dalam proses pembelajaran. Indonesia kan nggak harus sendiri-sendiri, saya ini begini, saya ini begini, harus berdiskusi dulu dengan MGMP dulu supaya nanti kita tahu iya ini cocoknya itu kayak gini gitu. Jadi coaching gitu dengan MGMP terutama itu ya Bu. Iya. Soal model-model pembelajaran, kemudian bagaimana cara membuat RP yang baik dan lain sebagainya ya diutamain itu, terutama ngacu terhadap itu juga sih Materi juga. ya, materi juga harus disesuaikan dengan ATP-nya juga kalau tujuan pembelajaran gitu dengan MGMP kemudian baru ke murid mungkin gitu. Oh iya, siap. Berarti targetnya istilahnya ya semester 2 ini ya. Semester 2. Oke, nanti kalau misalkan sudah mencapai target, nanti kita bisa bertemu lagi ya Bu ya. Boleh. Kita bicara apa nih, misalkan hambatannya lagi atau apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini mungkin sudah ya Bu ya. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Bu tentang apa gitu? Untuk rencana tindak lanjut mungkin Bu, selain itu yang pertama saya akan meningkatkan komunikasi antara murid dengan murid. Tadi ya Bu, selain MGMP murid dengan murid untuk Iya. selalu berdiskusi Bu ketika Iya, betul. pembelajaran. Iya, kalau misalkan komunikasinya kurang jalan antara murid, nanti bagaimana pembelajaran akan Iya, aktif. betul. Nah, kemudian selain meningkatkan komunikasi murid dengan murid, meningkatkan komunikasi guru dengan murid juga. Ketika guru menjelaskan pembelajaran tetapi murid tidak memahami, nantinya akan bagaimana? Betul. Sedangkan pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri kan berkaitan dengan teks, harus banyak membaca. Nah, sedangkan anak sekarang kan baca teks juga males gitu Iya. kan. Untuk membaca literasi. Iya, depan aja dia males gitu kan, Betul. karena kurangnya minat gitu Iya. dalam membaca teks. Itu yang pertama mungkin ya Bu, selain Iya. koordinasi dengan MGMP. Yang pertama itu supaya lebih aktif siswanya, itu saya tingkatkan komunikasi antara guru dan murid dengan guru supaya bisa berdiskusi. Jadi pembelajaran itu berjalan dengan baik, efisien, efektif gitu. Yang kedua mungkin saya memotivasi Bu. Nah itu memotivasi siswa dalam proses pembelajaran dalam berdiskusi gitu. Jadi kalau siswa dimotivasi kan, oh iya ya Bu, oh iya gitu. Jadi nggak hanya diem nggak dimotivasi, mau ini gimana, anaknya juga kurang dimotivasi gitu. Sedangkan anak-anak zaman sekarang kan itu kalau kurang motivasi itu dia tuh kalau belajar seenaknya aja gitu loh Bu, datang iya, suruh nggak mau, banyaknya
tidur gitu. Anak-anak udah di print belum Bu, nyatet enggak Bu gitu. Jadi ngeprint enggak mau, nyatet enggak mau. Bagaimana gitu kan? Mau jalan dengan lancar pembelajaran, anak aja ngeprint anak nggak mau gitu kan, nulis nggak mau, apalagi mengerjakan tugas. Nah di situ nanti saya akan motivasi supaya dalam proses pembelajaran, terutama dalam kerja kelompok, dalam diskusi itu lebih aktif. Tuh. Kemudian yang terakhir mungkin Bu, yang terakhir saya tingkatkan pelatihan sebagai guru, jadi mengikuti pelatihan gitu. Mengupdate saya mengupdate pengetahuan kayak misalkan mengikuti pelatihan seminar-seminar, misalkan ya mengikuti pelatihan seminar-seminar, misalkan ikut seminar tentang aplikasi-aplikasi Canva. Nanti ilmu saya itu saya share ke anak ini loh, anak-anak ketika pembelajaran kita itu bisa menggunakan aplikasi Canva. Jadi menggunakan aplikasi-aplikasi zaman sekarang kan digital ya Bu ya. Kalau berbasis teks aja sih anak kita bosen nih Bu ya. Teks duit. Tapi ketika bahasa Indonesia banyak teks menggunakan aplikasi kan jadi keren gitu Bu. Terus kan bahasa Indonesia juga banyak yang poster. Nah, saya pernah menerapkan di kelas 12 ya Bu, pakai aplikasi Canva gitu saat pembelajaran membuat iklan. Iya dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, dari membuat iklan kan si anaknya jadi tahu IT, menggunakan Canva itu bisa membuat poster. Nanti posternya iklan poster atau iklan ya, iklan tentang barang atau jasa gitu. Bisa lah. Banyak sih sebenarnya aplikasi-aplikasi yang digunakan. Itu nanti bisa digunakan juga untuk mengantisipasi anak supaya tidak jenuh dalam proses. Betul sekali. Wah, sudah mantap sekali Bu rencana Ibu ya, rencana tindak lanjutnya dari proses pembelajaran yang kemarin. Semoga kedepannya lancar ya Bu. Mudah-mudahan semuanya bisa dijalankan dan bisa tercapai sesuai harapan gitu ya. Oke, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih ya Bu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.